Ibaratnya ada orang yang nggak mau sholat, malas ibadah, malas belajar agama. Lalu dia melihat siapa orang soleh di lingkungannya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau tahu kalau aku ini malas sholat. Namun ya Allah, aku mohon kepadamu keluasan rizki melalui sholat orang ini. Loh, sholat orang ini kan untuk dia sendiri, bukan untuk kamu. Makanya ini disebut oleh Syekhul Islam sebagai bentuk tawasul yang aneh. Dan sahabat tidak pernah melakukannya karena ini tawasul. Karena itulah ini termasuk tawasul bid'ah. Sabang ini terkenal keberadaan makam-makam keramat aulia 44. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Ternyata wali di Sabang sampai 44. Selama ini yang saya tahu wali 9. Ternyata 44. Namun banyak orang salah dalam menyikapi keberadaan makam orang soleh, bahkan berbuat syirik. Pertanyaan kami, bagaimana hukumnya menziarahi dan bertawassul dengan makam orang soleh tersebut, Pak Ustadz? Datanglah orang menelpon saya, Assalamualaikum Pak Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz kami undang? Mohon maaf, jadwal saya penuh. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa ceramah Maulid Nabi? Mohon maaf penuh. Yang tiga ini nelpon, Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Saya tetangga Ustadz Fadil Rahmi. Oh iya, abang kelas saya itu. Itu namanya tawassul. Bertawassul dengan orang dekat. Begitu juga kita kepada Allah. Kita ini tak bisa langsung, banyak silap, banyak dosa, banyak salah. Maka bertawassul, ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berdoa kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Muhammad Wali. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Kerungkali. Aku menyebut nama Syekh Abdul Rauf As-Singkiri. Bukan kita meminta kepada kubur, bukan kita minta kepada orang, memintanya kepada Allah dengan menyebut nama-nama wali Allah. Begitu kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, yang selama ini minta kepada wali taubat. Karena kita tak boleh minta kepada manusia, mintalah kepada Allah. Cara berdoanya Pak Ustaz, Allahumma inni as'alu ilaika, Allahumma inni atawassalu ilaika, Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bijahi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Muhammad. Bahasa Indonesianya Pak Ustaz, kami berdoa kepada Engkau ya Allah berkat Tuan Syekh Fulan bin Fulan. Maka saat itu kita bertawassul, bukan meminta kepada kubur, bukan meminta kepada jenazah, meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama wali Allah. Luruskan akidah, benarkan keyakinan, jangan sampai salah. Agama Islam ini adalah agama dalil, agama yang sangat ilmiah, karena semua amalan kita, semua keyakinan kita itu bersandar kepada dalil. Dan ini hanya ada pada Islam. Itu agama yang sangat nyata bahwa yang kita amalkan ini betul datang dari Allah dan datang dari Nabi. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu ilmu tentangnya.
Apa kata Allah? Jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu dalam perkara yang tidak tahu ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati ini mas'ula, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka seorang yang mereka beramal ya berdasarkan dalil Al-Quran ataupun sunnah Nabi, maka mereka adalah orang yang paling ringan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat kelak Allah tidak akan pernah menerima orang-orang yang beramal, orang-orang yang berkeyakinan, dan mereka karena bersandar kepada nenek moyang mereka. Tapi kan bapak saya seperti ini, tapi guru saya seperti ini, tapi tidak diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menuntut jangan mengikuti apa yang tidak kalian tahu ilmu tentangnya. Maka Allah di hari kiamat cuman bertanya tentang satu hal, madza ajabtumul mursalin, apa yang telah kalian ikuti, apa yang telah kalian terima dari para rasul Allah, dari para rasul. Ya, rasul bawanya apa? Syariat. Maka di hari kiamat nggak bisa, Allah, saya kan belajar sama guru, saya kan belajar sama bapak ibu saya. Itu alasan tidak pernah Allah terima, karena bukan itu Allah menurunkan agama. Allah turunkan agama dengan menurunkan seorang nabi yang membawa wahyu. Ya, maka masya Allah, ini adalah tugas yang berat Bapak sekalian. Kita sebagai seorang muslim dituntut Allah untuk mempelajari Islam yang mulia ini. Tawasul artinya mencari wasilah. Tawasul artinya mencari wasilah. Apa makna wasilah? Wasilah artinya kedekatan. Kedekatan dengan siapa? Kedekatan dengan Allah. Nah, kemudian manusia mencari-cari apa yang bisa menyebabkan saya dekat dengan Allah. Ahlussunnah mereka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan keterangan para ulama. Apa yang dimaksud perbuatan, apa yang dimaksud dengan kedekatan kepada Allah. Maka di situ ada wasilah yang syar'i, yang disyariatkan. Ada wasilah yang bid'ah, yang dia tidak disyariatkan. Dan ada wasilah yang syirik, yang jika ini dilakukan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tawasul yang syar'i ada secara umum ada 3 macam ya. Tawasul dengan asma was sifat, nama dan sifat Allah. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Doa orang soleh yang masih hidup. Bentuk yang pertama, misalnya dengan kita menyebut nama Allah. Ya Razzaq, wahai Zat yang memberi rizki, berikanlah aku rizki. Ya Ghaffar, wahai Zat yang maha pengampun, ampunilah aku. Ya Rahman, wahai Zat yang maha pengasih, yang luas kasih sayangnya, kasihanilah aku. Dan seterusnya. Tawasul dengan amal soleh, kita pernah melakukan ketaatan kepada Allah. Seperti kita beriman terhadap apapun yang Allah turunkan, maka kita jadikan itu sebagai tawasul. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana. Ya Allah, wahai Rabb kami mendengar utusanmu yang mengajak manusia untuk beriman, fa'amanna, lalu kami beriman. Berarti kita bertawasul dengan apa? Dengan amal berupa iman. Faghfir lana, karena itu ampunilah kami ya Allah. Tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong doakan ini. Ya Rasulullah, saya punya masalah ini, tolong doakan. 3 ini yang boleh.
Kemudian ada tawasul bid'ah. Bentuk tawasul bid'ah adalah dengan menggunakan amal orang lain. Yang kedua dengan menggunakan kedudukan dan ketaatan orang lain. Yang pertama itu contohnya kayak gini. Ya Allah, dengan sholat yang dilakukan oleh Kiai Fulan, dengan ibadah yang dilakukan oleh Kiai Fulan, karena itu berikanlah aku rizki. Ya Allah, dengan kesolehan yang dimiliki oleh Kiai Fulan, berikanlah aku ampunan. Ini keliru. Ini kan pakai amal orang lain untuk kepentingan dirinya. Kamu kalau bertawasul, beramal sendiri. Amal soleh sendiri, jangan pakai amal orang lain. Amal orang lain bermanfaat untuk orang lain, bukan bermanfaat untuk kamu. Tapi dia pinjam amal orang lain untuk berdoa. Dia sendiri nggak beramal. Ibaratnya ada orang yang nggak mau sholat, malas ibadah, malas belajar agama. Lalu dia melihat siapa orang soleh di lingkungannya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau tahu kalau aku ini malas sholat. Namun ya Allah, aku mohon kepadamu keluasan rizki melalui sholat orang ini. Loh, sholat orang ini kan untuk dia sendiri, bukan untuk kamu. Makanya ini disebut oleh Syekhul Islam sebagai bentuk tawasul yang aneh. Dan sahabat tidak pernah melakukannya karena ini tawasul. Karena itulah ini termasuk tawasul bid'ah. Tawasul dengan kedudukan orang lain. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, dengan kedudukan orang soleh A, orang soleh B, ampunilah aku. Betul, orang soleh ini adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi, seperti para mujahid. Ya Allah, dengan kedudukan para mujahid yang berjuang di jalanmu, yang meninggal di jalanmu, dengan kedudukan para nabi, ampunilah aku. Kedudukan mereka itu bermanfaat bagi mereka, bukan untuk orang lain. Nah, dia berdoa untuk kepentingan dirinya dengan menggunakan jasa orang lain. Nah, itu termasuk di antara bentuk tawasul yang statusnya bid'ah. Ketiga, tawasul kesyirikan. Bentuk tawasul kesyirikan adalah tawasul mencari kedekatan ini ya. Dia meyakini ini bisa mendekatkan saya kepada Allah, yaitu tawasul dengan orang mati. Tawasul dengan orang mati. Maka dia datangi kuburan orang yang sudah mati, kemudian dia berdoa, menyampaikan doanya kepada orang yang sudah mati itu dengan keyakinan orang ini nanti yang akan menyampaikan doaku kepada Allah, karena dia punya kedekatan dengan Allah. Nah, ini syirik besar sebagaimana disebutkan di surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis walladzina yad'una min dunihi. Bukankah hanya milik Allah ajaran agama yang murni? Walladzina yad'una min dunihi, sedangkan orang-orang yang disembah selain Allah, mereka mengatakan, ya, penyembahnya mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka menyembah berhala itu bukan karena mereka melihat ini batu, bukan, tapi karena mereka melihat ini adalah wakil dari ruh orang saleh yang nantinya akan mengantarkan doaku kepada Allah Ta'ala. Disebut oleh Allah sebagai orang yang menyembah selain Allah, dan itu bentuk kesyirikan. Nah, tawasul jenis yang ketiga ini yang tadi malam kita bahas ya, dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang sufi. Seperti tadi malam kita kutip perkataan salah satu tokoh besar sufi ya, Yusuf An-Nabhani, yang bahkan menganjurkan orang untuk menjadikan kuburan-kuburan para wali menurutnya sebagai tempat untuk menyampaikan hajat, sebagai tempat untuk pengampunan dosa. Maka mereka yang lagi hijrah, saya berlumur dosa karena banyak korupsi, banyak melakukan manipulasi, karena saya adalah seorang pejabat, saya seorang pemain riba, seorang pemain judi. Maka kalau kamu mau tobat, datangi kuburan fulan.
Tobat di situ, sampaikan kesalahanmu kepada kuburan. Sehingga beralihlah dia dari perbuatan dosa besar ke perbuatan dosa kekufuran. Kita sering mendengar bahwa Lata dan Uzza adalah nama berhala yang disembah orang kafir Quraisy, tetapi tahukah Anda siapa sebenarnya Lata dan Uzza? Ternyata, mereka adalah orang-orang solih semasa hidupnya. Namun setelah meninggal, orang-orang kemudian memuliakan kuburnya. Tidak cukup dengan pergi ke kuburnya atau dengan alasan efisiensi dibuatlah gambarnya. Seiring dengan berlalunya waktu dan bertambahnya teknologi, digantilah gambar tersebut dengan sebuah patung yang mirip dengannya dan demikian seterusnya sampai pada puncaknya menjadikan kedudukan mereka melebihi Rasulullah Muhammad SAW bahkan setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjadikan mereka sebagai tempat bersandar dan tempat meminta pertolongan. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dengan sanadnya dari Sufyan dari Mansur dari Mujahid, berkaitan dengan Quran Surat An-Najm ayat 19 yang artinya, jelaskan kepadaku, wahai kaum musyrikin, tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Mujahid berkata, Al-Lata adalah orang yang dahulunya tukang mengaduk tepung, dengan air atau minyak untuk dihidangkan kepada jamaah haji. Setelah meninggal, mereka pun senantiasa mendatangi kuburnya. Demikian pula penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnul Jauza, dia itu pada mulanya adalah tukang mengaduk tepung untuk para jamaah haji. Ini sama dengan asal-muasal kesyirikan yakni penyembahan terhadap patung orang-orang solih yang hidup pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian, dan janganlah pula kalian meninggalkan penyembahan Wed, dan janganlah pula Suwa, Yaquts, Yauk dan Nasr. Nuh 23. Di dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Mereka adalah orang-orang solid di kalangan kaum Nabi Nuh, lalu ketika mereka wafat syaitan mewahyukan kepada mereka, kaum Nabi Nuh, agar meletakkan patung-patung mereka, orang-orang solid tersebut, pada majlis-majlis tempat yang biasa mereka duduk dan memberikan nama patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka, maka mereka pun melaksanakannya, namun pada saat itu belum disembah. Setelah mereka generasi pertama tersebut habis, dan telah terhapus ilmu-ilmu, barulah patung-patung itu disembah. Itulah sejarah berhala Al-Lata dan Uzza.